buang-buang daya juga ya. Ya share screen dulu. Papan tulisnya. Nah ini kita masuk ke sistem memori dulu ya. Sistem memori. Sistem memori di dalam komputer. Oh, udah saya rekam. Oke, sudah. Sistem memori di dalam komputer, pertama saya perkenalkan Anda dengan dua kategori besar dalam klasifikasi memori, yaitu yang pertama adalah sifat ya, namanya volatil. Berarti yang kedua adalah non volatil memori. Jadi ada dua, volatil dan non volatil memori. Yang membedakan antara volatil dan non volatil memori ini adalah kita urusannya sama power, atau bahasa Indonesia ini cakup daya. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang volatil dan non volatil, itu kita selalu ingat tentang cakup daya. Cakup daya itu power ya, listrik loh dalam bahasa, mungkin dalam bahasa awam kita. Dimana kalau volatil itu gini, volatil itu kalau cakup dayanya dicabut dia tetap simpan. Sementara kalau non volatil, cakup dayanya dicabut dia tidak simpan. Nah, cara ingatnya gampang gini. Volatil itu kalau cakup dayanya dicabut maka dia tetap mampu menyimpan. Tapi kalau non volatil, cakup daya yang dicabut itu dia tidak menyimpan. Jadi sekali lagi di situ kata kunci kita ya, yang membedakan mana volatil dan mana yang tidak. Jadi volatil itu membutuhkan daya. Sementara non volatil tidak membutuhkan daya. Oh, ini kualik. Kualik. Volatil itu membutuhkan daya. Berarti kalau daya dicabut, hilang. Non volatil tidak membutuhkan daya. Berarti kalau cakup daya dicabut, tetap simpan. Nah, gini lebih enak ya cara mengingat-ingat kita ya. Dimana volatil ya, memori, ada jenis memori yang nanti jenis memori kita bahas lagi banyak banget yang membutuhkan daya untuk menyimpan informasi. Ingat, membutuhkan daya. Butuh daya. Berarti non volatil tidak butuh daya. Maksudnya gini, Anda ngerti flash disk tuh ya. Iki share screen-nya. Nah, semoga tampak di tempat Anda. Flash disk. Nah, nih contoh flash disk-nya. Flash disk itu ya udah kayak gini nih ya. Flash disk ini coba Anda ingat-ingat kalau Anda pakai flash disk. Flash disk itu dicolokin di komputer. Nah, itu berarti dia dapat satu daya, dapat power. Nah, dia bisa kita pakai. Dalam artian datanya ada di dalam flash disk itu. Tapi kalau flash disk ini kita cabut, apakah datanya hilang? Nah, kan ngono ya. Ternyata enggak. Datanya tetap tersimpan di dalam flash disk. Berarti flash disk termasuk sini non volatil. Maksudnya satu daya itu listriknya dicabut kan dia tetap ada. Terus MMC. Contoh MMC itu biasanya ada di dalam HP Anda itu. Kecil itu bentuknya ya. Semakin ke sini MMC bentuknya makin kecil. Nah, MMC sekarang bentuknya kecil-kecil dan kapasitasnya gede-gede. Biasanya ada lingkaran kayak gini nih. Ini kelas namanya ya. Semakin tinggi kelasnya maka semakin
kencang kecepatannya si MMC. Coba nanti di HP-mu itu dicek ini kelas berapa. Kelas 2, 3, 4 atau kayak gini kelas 10. Masih mahal sekarang ke kelas 10 ya. Kan cepet banget. Ini saat masuk ke HP berarti kan dia dapat satu daya. Alias dapat power. Bisa kita pakai. Dalam artian juga datanya tetap ada di situ. Tapi kalau ini kita cabut dari HP, kan dia mandiri tuh. Dia nggak punya satu daya, dia nggak punya power. Tapi datanya masih ada. Nah, itu berarti dia juga masuk non-volatil. Nggak butuh satu daya, nggak butuh power, nggak butuh listrik, dia tetap bisa menyimpan. Belum tentu akses dan tidaknya ya, yang penting simpan aja dulu. Karena volatil dan non-volatil ini urusannya adalah menyimpan dan tidak itu saja. Terus contoh mana SSD. Nah ini ya SSD. Tuh bentuknya kayak gini. Kalau zaman dulu komputer itu kan menyimpannya di hard disk ya. Tapi sekarang hard disk sudah mulai banyak ditinggalkan. Karena banyak sekali kelemahan di hard disk. Sekarang sudah komputer, laptop, sebagian sudah pakai ini. Namanya SSD. Nah, sini kecepatannya cepat banget, terutama yang kayak gini nih. Terutama yang NVMe, ini kecepatannya tinggi banget. Dan kapasitasnya juga bisa disesuaikan. Gitu. Ini entah pakai power, entah enggak, nyatanya dia bisa menyimpan data. Nah, berarti dapat satu lagi kita. Non-volatil, salah satunya adalah SSD. Kemudian juga ada hard disk. Berarti hard disk juga bisa harusnya. Hard disk. Nah, ini hard disk. Bentuknya kayak gini. Nah, mungkin Anda masih lihat ya, beberapa komputer masih menggunakan hard disk. Nah, ini hard disk. Kayak gini bentuknya. Hard disk ini dicabut ataupun dicolokin, tetap dia bisa menyimpan data. Jadi dia non-volatil juga. Hard disk cara kerjanya kayak gini ya. Ini tembak namanya. Ini menembak elektronik ke piringan ini. Nah, piring ini bergerak, ini berputar terus-menerus. Semakin tinggi putarannya ini, biasanya hard disknya makin mahal. Karena makin tinggi kecepatan dia berputar, berarti kan membaca maupun menulis data itu jauh lebih cepat ya. Makanya zaman dulu hard disk itu ada promosinya 1200 rpm. Nah gitu. Berarti dalam 1 menit dia berputar sebanyak 1200 kali. Satunya rpm ya, radius per menit. Hard disk yang baru-baru bahkan sudah bisa 3200 rpm gitu. Berarti dalam 1 menit dia berputar sebanyak 3200 kali. Lebih cepat berarti ketimbang hard disk yang lama. Karena beberapa hard disk yang mahal-mahal itu bisa sampai 5400 rpm. Ini berputarnya. Cepat banget hard disk itu ya. Cuman kelemahannya karena hard disk itu adalah barang bergerak, jadi ini ya bergerak terus-menerus sehingga kalau dipasang ke laptop ini rawan rusak. Nah laptop kan kita bawa kemana-mana ya. Kita bawa kita mobile, bawa di mobil, bawa di bis, bawa di pesawat gitu. Banyak bergerak juga laptopnya. Terjadi goncangan. Hard disk ini barang ringkih, jadi ada goncangan dikit gitu aja tuh dia ada gangguan nih. Entah gangguan di tembakannya ini, entah gangguan di perputaran cakramnya ini. Makanya hard disk itu gampang rusak. Jadi orang zaman dulu itu mesti ngeluh, waduh hard diskku rusak, datanya hilang, nah gitu-gitu keluhannya. Karena hard disk banyak sekali kelemahannya, makanya sekarang orang sudah mulai pakai SSD tadi ya. Nah kalau SSD ya tinggal colok gitu aja, nggak ada barang bergerak, nggak ada benda bergerak di dalamnya, insya Allah lebih aman. Jadi gitu. Jadi zaman sekarang laptop pakai SSD itu bukan berarti waduh sombong gitu, enggak. Karena kita sadar bahwa kita aktivitasnya kemana-mana, kita mobile, jadi butuh penyimpanan datanya lebih aman untuk mengurangi resiko-resiko yang ada di hard disk, gitu ya. Jadi hard disk juga di sini. Hard disk. Ingat, tanpa daya pun hard disk ini bisa menyimpan. Dalam artian flash diskmu, hard diskmu itu ya kamu lepas dari laptopmu, kamu biarin duduk aja di situ, misalkan dia nggak kamu pakai selama seminggu gitu misalnya. Terus ini flash disk kamu colokin lagi ke komputermu, nah datanya tetap ada.
datanya tetap tersimpan di dalam flash disk itu. Termasuk kaset-kasetan ya. Kaset-kasetan itu juga non volatil. Contoh, entah Anda tuh masih ngalami apa enggak, nyimpan data di VCD. Nah, kaset-kasetan itu, VCD, DVD, nah itu ya. Langsung kayak gini iki. Ini namanya kaset CD atau VCD. Nah, ini. Entah Anda masih ngalamin entah enggak itu membaca dan menulis data di sini. Kalau zaman saya dulu masih skripsi itu belum ada Google Drive. Google Drive itu belum familiar seperti sekarang ya. Jadi sama dosen tuh suruh skripsinya tuh ditaruh di VCD, terus dikumpul di kampus. Jadi kampus tuh penuh dengan VCD zaman saya dulu untuk pengarsipkan. Nah, VCD itu kan sifatnya tipis banget ya. Jadi lebih praktis, jauh lebih praktis ketimbang ngumpulin hard copy ya. Ketimbang ngumpulin hard copy di perpus kampus, makin lama makin banyak, makin lama makin dibuang, nggak kepake, lebih baik disimpan di CD. Tipis, nah ini. Mungkin ada di beberapa rumah, Bojonegoro bisa pakai ini, VCD kayak gini nih. Cuman untuk penyimpanan jangka panjang juga kurang baik VCD ini, karena VCD ini juga gampang rusak ya. VCD itu gampang rusak, kaset ini gampang rusak. Ya emang murah banget sih kasetnya. Ini kamu iris pakai pisau gitu ya, shred ngerotok, itu iris rusak ini. Data-data elektronik yang kita simpan di situ udah rusak, udah korup. Atau kadang dianya kasetnya ini nggak bisa kebaca. Ini kan lapisan optik ya, yang akan dibaca nanti oleh si player ini. Kalau lapisan optiknya ini rusak atau ketutupan minyak gitu misal, ini playernya ini udah nggak mau ngebaca. Nah, makanya orang zaman dulu itu lah VCD rusak nyandet-nyandet ngono diresiki pakai handbody. Ya makin tipis sebenarnya, makin merusak sebenarnya. Tapi di play di player ya bisa saja. Nah, kelemahannya itu ya, VCD itu gampang rusak. Termasuk DVD juga gitu. Jadi Anda lihat aja di sini tulisannya CDR, CDRW atau DVD gitu. Perbedaannya gini. Kita mengenal loh. Kita mengenal istilah VCD untuk kelas kompak ya. Untuk kelas kompak disk, kaset-kasetan. Kita mengenal VCD. VCD ini dibagi dua lagi. VCD-R saja. Ada VCD RW. Kemudian di sini ada DVD. Bedanya gini. Kalau VCD itu hanya mampu menyimpan satu format. Format file. Jadi misalnya VCD-mu itu nggak isi MP3 ya sudah, isinya MP3 saja. Jangan mencampur satu CD ya, satu keping VCD itu jangan dicampur nyimpen MP3, nyimpen file Word, nyimpen JPEG, nanti rusak nanti filenya. Salah satunya akan kalah. Misalkan kamu nyimpen JPG sama Word, mana ya? Kok mesti Word-nya yang jadi JPG atau JPG-nya yang ikut-ikutan jadi Word, atau malah jadi korup semua. Karena emang kemampuannya VCD itu hanya untuk menyimpan satu format file dalam satu kepingnya. Makanya VCD kan gitu ya, isinya MP3 ya MP3 tok. Isinya film wayang ya wes film wayang tok kan gitu. VCD-R itu berarti hanya bisa kita tulis saja ya teman-teman. Dalam artian VCD itu oleh pabrik udah diisi dan kita tinggal pakai. R kan membaca ya, read. Nah, jadi ini hanya untuk dibaca saja. Ya kayak Anda beli-beli itu loh. Toko CD di pasar-pasar itu kan Anda hanya membaca saja. Dan kalau VCD RW ini kita bisa menulis dan membaca. Dan artian kita beli CD itu, kita bisa menyimpannya. Kita bisa menulis data ke situ. Itu istilahnya write. Jadi kita menulis data ya istilahnya write. Dan kita bawa ke tempat lain, datanya untuk dibaca. Nah, jadi gitu. Yang murah-murah itu biasanya CDR ini aja. Kalau yang agak mahalan biasanya CD-nya RW. Bisa dibaca dan bisa ditulis ulang, berulang-ulang. Sampai dia rusak. Gitu. Kalau DVD ini bisa berbagai format file. Jadi misalkan Anda nyimpan video, tambah MP3, tambah file JPEG, tambah file Word gitu di dalam DVD itu ini aman. Nggak akan ada file yang teropol. Zaman kubian istilah terintimidasi. Jadi filenya Word ya jadi Word, JPEG tetap JPEG. Nah gitu. Bedanya VCD dan DVD. Kalau di Malang udah hampir udah ada orang yang jualan VCD dan DVD. Nah, atau mungkin di Bojonegoro sebagian masih ada.
Di sebelum COVID itu, saya masih nemuin tuh di satu ruas jalan sini, deket sini masih ada grosir VCD, DVD gitu masih ada. Tapi pasca COVID ya, sing dodol malah jadi dodolan warung duro saiki. Jadi emang VCD dan DVD sekarang sudah semakin sedikit peminatnya. Bahkan laptop saya pun sekarang sudah tidak ada layarnya. Jadi laptop zaman saiki sudah sangat jarang yang bisa membaca compact disc kayak gini. Laptop ini aja udah tidak ada nih. Oke. Terus kita ke volatil. Berarti volatil ini kalau dayanya hilang atau daya yang dicabut, maka dia sudah memorinya datanya hilang. Makanya kita sebut ini banyak menyebut sebagai penyimpanan sementara. Penyimpanan sementara di komputer kita adalah memori RAM namanya. Random Access Memory. Penyimpanan sementara. Memori RAM tuh kayak gini wujudnya. Mirip SSD. Nah, wujudnya kayak gini. Di komputer Anda ada ini ya. Nah, ini fungsi memori RAM. Jadi untuk menyimpan data sementara. Namanya data apa lagi mang? Volatil karena butuh satu daya. Dia untuk membaca maupun untuk menulis butuh daya. Jadi misalnya laptopmu itu, nah saat laptop kita nyala kayak gini kan, memori RAM itu menyimpan data. Saat laptop kita mati kan ya udah data di dalam RAM itu juga kosong. Hilang gitu saja. Jadi arusnya itu gini skemanya. Ini kita ya user. Kita memberikan perintah. Perintah ke komputer. Perintah ini masuk dulu di RAM. Baru diantrikan ke mikroprosesor. Jadi perintah kita itu nggak langsung masuk ke mikroprosesor. Perintah yang kita lakukan, nah kayak gini sih nulis, ini kan juga perintah ya. Kamu ngetik huruf A, huruf B di Microsoft itu juga perintah. Masuk dulu ke RAM. Jadi disimpan. Sehingga disimpan oleh RAM itu adalah perintah. Bukan data, tapi perintah. Hujan. Bentar. Balik lagi ke sini ya. Nah, jadi perintah-perintah yang kita berikan itu disimpan dulu sama RAM. Kemudian diproses oleh mikroprosesor. Kenapa disimpan dulu di RAM? Karena di dalam mikroprosesor ini juga banyak antrian. Dan nggak semuanya bisa diproses secara langsung. Ada antriannya. Sehingga mikroprosesor berkomunikasi dengan RAM. Begitu terus. Sehingga mikroprosesor itu kan kecepatannya sangat tinggi ya. RAM pun juga kecepatannya sangat tinggi. Karena mereka berdua selalu berkomunikasi kayak gini. Nah, jadi perangkat-perangkat yang penting di komputer tuh kayak gini ya caranya. RAM menyimpan perintah sementara. Jadi perintah itu masuk RAM dulu, ngantri untuk diproses mikroprosesor. Di dalam mikroprosesor pun juga masih ngantri lagi. Karena emang perintah yang kita berikan ke komputer itu sangat banyak. Saya nulis satu goresan gini aja. Nah ini perintahnya banyak banget. Pengenalan warna dulu, ada matrik. Ini titik mana. Nah ini berapa titik ini? Berapa ribu titik yang kita coret. Terus kemudian warna-warna putih, warna-warna biru. Belum lagi kita conference. Jadi harus ada peranan jaringan, suara, gambar, macam-macam perintahnya banyak banget. Sehingga harus perlu antri di sini. Nah, zaman sekarang RAM itu kan kapasitasnya sudah besar-besar dan kecepatannya sangat tinggi. Kalau nggak salah sekarang RAM itu, nah bentuknya kayak gini ya, RAM. Kalau nggak salah sekarang udah DDR4. Nah ini DDR4. Teknologinya sudah DDR4. Kecil ya, tuh. Tapi kenceng banget. Nah, ini juga DDR4. Tuh, kecepatannya sudah 3200 MHz. Kapasitasnya juga sudah besar-besar, 16 GB ini ya. Sudah DDR4. Ini teknologi terbarunya DDR4. Kalau zaman dulu ya banyak DDR3, DDR2, DDR1. Ada SD-RAM. Masih ada enggak? Mungkin Anda belum kenal nih SD-RAM, belum pernah dengar. Nah, ini ya kayak gini. RAM tapi bentuknya masih panjang-panjang.
Nah, ini namanya SD-RAM. Komputer saya waktu zaman saya SMP ini. SD-RAM gini nih. Kecepatannya kecil-kecil dan kecepatannya kecil-kecil, kapasitasnya juga masih kecil, paling kayak gini, 512 mega, 128 mega gitu. Dulu punya komputer 512 mega gini aja, wah itu RAM-nya udah gede banget. Nah, sekarang sudah bergiga-giga. Jadi gitu ya perkembangan teknologi RAM. Dan ingat yang tersimpan di RAM itu perintah. Bedakan sama dokumen. Kalau Anda ngetik di Microsoft Word, Anda simpan ke hard disk itu dokumen atau file. Tapi yang tersimpan di RAM itu nggak kayak gitu. Yang disimpan di RAM adalah perintah. Perintah yang mengantri, mengantri untuk ditunggu proses oleh mikroprosesor. Nah, jadi gitu strukturnya, aliran data di memori. Jadi itu ya, memori ada dua, yaitu volatil dan non volatil. Kemudian tadi jenis-jenisnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, memori ada penyimpanan sementara atau temporary dan storage. Nah, temporary ya wis jelas toh, RAM. Kalau storage, ya ono hard disk itu ya, tempat Anda menyimpan data, flash disk tadi, CD-ROM, CD-R, DVD, MMC. Nah, di mana fungsi storage itu tentu untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Temporary berarti menyimpan data yang berupa perintah dalam waktu sementara. Istilahnya RAM ya, memori. Jadi begitu. Ini struktur untuk memori dalam komputer. Silakan jika ada pertanyaan diketik di kolom chat aja ya.